penting mereka harus fokus lawan Korea Utara. Tadi ada statement bilang Ya, Coach RD bilang tadi ya. tidak lebih baik daripada Korea Korsel. Selatan. Apa iya tidak lebih baik, Om? Tidak lebih baik secara teknis individu. Skillnya memang sedikit di bawah, tapi mereka menurut saya unggul dari segi militan. Dari sisi bagaimana mereka tampil, ini khas negara-negara komunis ya, yang memang mendidik pemuda-pemudanya itu dengan sangat militansinya sangat tinggi, kelihatan betul di lapangan. Keras mainnya, tekniknya nggak terlalu tinggi, tapi determinasinya menurut saya harus diwaspadai. Daya juangnya Mereka nggak pernah tuh jatuh lalu tiba-tiba terus guling-guling, itu nggak pernah. Iya kan? Jadi kesenggol dikit, langsung bangun lagi. Kalau mereka masih bisa bangun, kejar bola. Pokoknya ini kita menghadapi seperti banteng yang terluka. Nah, ini yang harus diwaspadai. Tapi benar, saya lihat Coach Nova ini ya, bener-bener jaga ini anak-anak U17 ini kan secara mereka dewasa belum, tapi udah lebih dari remaja gitu kira-kira. Yeah. Jadi yang saya salut betul dari Coach Nova, ini anak-anak nggak boleh main medsos loh. Iya benar. Ya, nggak boleh main medsos. Libur dulu medsosnya. Betul. Karena apa? Begitu dia main medsos, 3 kemenangan beruntun, puja-pujinya luar biasa, iya. dia merasa wah saya udah jadi hebat Iya nih, gitu loh. Nah sementara sebetulnya dari kalau sisi hebat atau tidak hebat, kita harus lihat dalam jangka yang panjang. Ini turnamen pendek, sukses masuk ke Piala Dunia, tapi perjalanan mereka itu sebagai pemain tuh masih panjang banget. Jangan sampai nih mereka diganggu sama puji-pujian yang berlebihan, kemudian mereka merasa besar kepala, sudah merasa, apalagi ya dengan segala maaf, media juga kan manggil mereka timnas. Padahal mereka itu sebetulnya masih di kelompok umur. Iya. Kalau di dalam teorinya sebetulnya yang namanya pemain timnas itu yang senior. Kalau kita baca dari statuta FIFA lah apa segala macam itu. Karena mungkin udah juga menyabet kemenangan semua itu. Betul. Ya. Jadi saya pernah nih ketemu orang, anak saya pemain timnas. Bilang, saya kaget, itu teman saya. Pemain timnas umur berapa? Saya bilang gitu. 11 tahun. Hah, nggak ada timnas U11, saya bilang gitu. Tapi bapaknya ini begitu bangganya karena dia katanya anaknya itu masuk timnas Indonesia U11. Padahal itu nggak ada. Padahal dia ditipu. Ditipunya dia disuruh bayar 40 juta waktu itu, beberapa tahun yang lalu, supaya anaknya bisa dibawa ke luar negeri, waktu itu ke Kinabalu kalau nggak salah, ke Sarawak, untuk main on behalf Indonesia. Tapi bukan timnas. Iya. Ini juga mantan pemain timnas kan? Oh, kalau saya nggak sempat ya, saya seleksi saja. Saya harus memastikan itu. Kalau saya hanya seleksi saja. Jadi tidak asal klaim gitu ya. Tapi mungkin sebelumnya, mungkin Om Joy juga bingung dibilang. Saya dulunya mantan pemain profesional, Om. Oh gitu. Di Liga Indonesia, Om. Makanya saya tahu. Klubnya? Saya sempat main di PSMS Medan. PSMS Saya Medan. sempat main di Kalteng Putra. Oh, saya gitu. sempat main di Produta. Nah, saya tahu gimana gelapnya sepak bola kita, saya tahu. Tapi sekarang Oke, balik lagi kita ke tema. menyambut terangnya sepak bola Indonesia Iya, di kelompok usia. Tadi Om Joy bilang bahwasannya kelompok usia U17 ini pemain-pemain dibilang dewasa belum, tapi sudah lebih dari remaja. Lebih dari remaja. Ini sekedar fakta. Kelompok usia kita itu rata-rata bagus. Secara prestasi, secara kualitas. Namun ketika mereka sudah masuk ke senior, mereka kebanyakan hilang. Makanya Coach Nova tugasnya benar-benar menjaga pemain. Masuk tadi medsos itu nggak boleh dulu ya? Benar sekali. Karena terlalu gampang dapat pujian, dapat semua segala macam. Karena pecinta sepak bola kita tidak tahu bagaimana caranya mendukung dengan baik. Ketika menang dipuji, ketika kalah dimaki. Padahal itu kan sebenarnya tidak boleh. Yang harus dilakukan adalah kalah menang, ya udah dukung aja kayak begitu. Kritik boleh, memaki jangan. Itu dia. Kalau dimaki itu kan anak-anak kalau udah dewasa dimaki dia mungkin masih bisa handle. Iya. Tapi kalau anak remaja dimaki dia bisa drop. Waduh, takut main dan segala macam. Belum lagi betul kata Oki, kalau pemain remaja dia sudah mengenal dunia di luar sepak bola, pacaran lah, ya kan pacaran. Maaf ya, pacaran sama artis, pacaran main iklan, dipanggil ke istana dan segala macam. Dia ngerasa perjalanan saya sudah selesai. Oke, tapi Munca balik lagi pada saat nanti kita mau melawan Korea Utara nih. Kalau kemarin kita semuanya kita unggul semuanya. Nah, kalau ini wah, peluang seperti apa? Peluang kita lawan Korut seperti apa, Om? Peluangnya cukup besar. Pertama, Indonesia mengalahkan Korea Selatan. Korea Selatan yang secara peringkat jauh di atas Korea Utara. Benar. Nah, meskipun orang boleh bilang itu kemenangan yang sedikit keberuntungan lah apa, tapi menang. Ya kan, itu kepercayaan diri tinggi. Dan dari semua sisi, kemarin pertandingan terakhir Indonesia kan hampir semua pemain utama dicadangkan. Jadi yang 7 pemain utama itu sekarang
kondisinya lebih bugar daripada pemain-pemain Korea Utara. Jadi saya yakin dari sisi kebugaran oke. Dari sisi skill menurut saya sama. Nah, yang penting dalam babak sekarang itu, karena ini quarter final, siapa kalah tersingkir, memang yang diperlukan adalah benar-benar percaya diri. Percaya diri bahwa saya bisa mengalahkan siapa saja, dan bisa kan kemarin ngalahin Korea, ngalahin Yaman, ngalahin, semuanya dikalahin sama Indonesia. Bahkan dari sejak kualifikasi, Indonesia hanya kalah sekali lawan Iran, itu dalam pertandingan uji coba. Irannya sendiri tersingkir. Gitu loh. Jadi dari sisi kepercayaan diri, ini anak-anak punya mentalitas yang oke. Dan peluangnya masih besar. Sempat saya ragukan waktu lawan Korea kan nggak banyak nyerang. Ternyata bisa bikin banyak gol. Ya kan, lawan Yaman dan lawan terakhir Afghanistan bisa bikin 2 gol juga, meskipun yang bikin gol adalah pemain-pemain inti setelah pemain cadangan ditarik. Tapi at least di lini depan kekhawatiran saya hilang. Mereka punya daya mencetak gol tinggi. Mereka klinikal mencetak golnya. Bahkan gol-golnya cantik-cantik. Jadi saya sih tetap optimis melawan, meskipun Korea Utara kayak apa, rambutnya cepak semua loh. Rambutnya cepak semua ala militer gitu. Jadi memang mereka itu masuk ke lapangan, kalau di negara-negara komunis kan dia hanya bisa hidup kalau dia berprestasi untuk negara. Jadi itu yang akan dibawa ke lapangan. Mereka akan hidup mati, berjuang mati-matian demi pujian dari negaranya. Kalau dia dapat pujian, hidup dia terjamin. Oke, kita sekarang bicara strategi. Apakah Coach Nova harus bermain seperti lawan Korsel atau bermain seperti lawan Yaman? Saya melihat begini, Coach Nova ini menurut saya smartnya begini. Jadi dia akan melihat apa yang akan terjadi pada 10 menit pertama. Tapi formasi dia menurut saya adalah formasi yang ready untuk bertahan sekaligus ready untuk menyerang. Dengan 3-4-2-1 dia ready menyerang, dengan 5-4-1 dia ready bertahan. Jadi formasi itu bisa switch dalam hitungan detik. Kuncinya adalah pemain sayapnya. 2 pemain sayapnya yang bergerak maju mundur. Kalau Korea Utara menekan dengan hebat, mereka akan berada di posisi di sekitar center back, 3 center back. Kalau menyerang, mereka akan langsung naik ke perimeter pertahanan lawan. Jadi saya rasa sih itu formasi 3-4-2-1 atau bisa menjadi 5-4-1 itu sudah banyak sekali digunakan oleh tim-tim besar di dunia, mau baik klub maupun negara. Jadi menurut saya Coach Nova sudah fasih betul dengan formasi itu. Agak berbeda dengan formasi yang sekarang di senior oleh Patrick Kluivert. Agak berbeda, tetapi kurang lebih backbone-nya, strateginya sama. Kurang lebih sama. Kalau dilihat dari jadwal istirahat yang lumayan panjang buat timnas Indonesia, berarti pemain yang bakal diturunkan adalah pemain yang selama ini selalu jadi starting up. Atau melihat pertandingan lawan Afghanistan kemarin, ada pemain yang bisa peluang main lawan Korea ini sendiri. Saya lebih condong bahwa starting line up lawan Korea dan melawan Yaman yang akan dipakai. Jadi pemain-pemain yang 7 pemain yang kemarin istirahat ketika melawan Afghanistan semua akan turun. Oke, jangan itu memang sudah dipersiapin ya untuk karena itu biasanya seperti itu. Pemain kita kan sudah memastikan diri lolos. Biasanya itu kasih kesempatan untuk pemain yang tidak dapat menit main untuk merasakan atmosfer pertandingan supaya ketika nanti ada pemain inti yang cedera, dia dimasukkan, dia sudah tahu atmosfernya. Karena adaptasi pertandingan itu lumayan sulit kalau kita nggak dapat menit bermain. Dan kemarin bukan saja sudah memastikan lolos, tapi sudah memastikan menjadi juara grup. Sudah memastikan menjadi juara grup. Sebelum lawan Afghanistan pun sudah, karena yang dipakai kan head to head. Oleh sebab itu, Coach Nova cerdik menurut saya menurunkan 7 pemain utamanya disimpan, 7 pemain cadangan supaya dia merasakan atmosfer. Begitu dia nanti, kan kelihatan ya, waktu 45 menit pertama, pemain-pemain yang 2 pertandingan sebelumnya jadi pemain cadangan, agak grogi kan? Karena itu pertama kalinya. Wajar karena ini event internasional, dia tahu bahwa semua orang ngelihat mereka. Jadi yang kemampuannya 100 bisa jadi 80 karena kakinya berat, takut salah koper apa dan segala macam. Tapi kalau pemain-pemain yang utama setelah penampilan melawan Yaman, saya yakin sih semua bisa dilibas juga gitu. Iya, benar. Mereka sudah punya kepercayaan diri, mereka sudah punya keyakinan untuk turun ke lapangan kayak begitu. Makanya ini terima kasih juga sama Coach Nova memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang nggak dapat menit main supaya kalau misalnya dimainkan mereka udah siap aja. Betul. Langsung udah tahu nih atmosfernya. Karena kalau yang baru pertama kali tampil, meskipun dia tampil juga di kualifikasi, di putaran final beda atmosfernya, gitu loh. Dan ini kalau nggak pernah main kayak Oki nggak tahu, gitu loh. Saya juga nggak pernah main sih, tapi saya suka main bola juga. Kalau saya memang saya pemain di salah satu klub profesional, tapi memang lumayan banyak cadangannya ya saya. Sejak dia datang untuk menandatangani kontrak,
sampai dia menjelang tahun ini kan punya waktu banyak sebetulnya untuk keliling. Dia cuma berkeliling beberapa klub doang kok. Sebetulnya sama aja jika orang dulu banyak pengamat yang mengatakan, wah Sintayong mana nih nggak keliling-keliling untuk mencari pemain. Mungkin bedanya dulu nggak di-expose gitu ya. Ternyata sama juga. Dia cuma melihat apa yang materi pemain yang pernah diambil sama Sintayong. Dulu kan banyak banget ya narasi. Berarti itu memang ya pemain nggak pernah main dipanggil sama Sintayong. Pelatih apa tuh? Ternyata lihat Marcelo Ferdinand, Nathan Chuaon di klubnya gimana? Jarang juga menit bermain. Jadi dipanggil juga. Kayak diturun-turunin. Jadi maksudnya omongan-omongan pengamat-pengamat yang sempat melecehkan atau merendahkan apa yang dilakukan oleh Sintayong, ya sebetulnya harus berpikir ulang. Dipecat, dihujat, ditertawakan. Tapi lihat sekarang, yang dulu dikira bangkai justru bangkit jadi singa. Di ujung lorong gelap bernama perpisahan, ada pria berdiri tanpa gemetar namanya Sintayong. Yang lain bilang dia sudah tamat. Luar, komentar pedas datang dari segala penjuru. Media, netizen, bahkan mantan rekan sendiri ramai-ramai nyanyi lagu patah hati. Tapi lupa, STY itu bukan daun gugur yang gampang dibuang angin. Dia itu batu karang yang meski dihantam ombak, tetap diam, tetap kuat. Di sini, di Indonesia, dia pernah dicintai lalu dicaci, dipeluk lalu ditendang, masih berjuang lolos Piala Dunia. Iya, tapi lihat lebih dalam. Ia tanamkan pondasi, ia kenalkan mental baja, ia bikin kita percaya timnas bukan cuma tontonan, tapi kebanggaan. Dan kini, saat banyak yang mengira karirnya redup, bumi Korea bersinar memberinya pelita. STY yang dulu cuma pelatih di pinggir lapangan, kini duduk di meja bundar para pengambil keputusan. Yang dulu dianggap mantan, sekarang disambut sebagai masa depan. Yang dulu diseret keluar, kini masuk lewat pintu kehormatan. Bukan hanya STY, Park Hang-seo juga ikut naik panggung. Dua mantan jenderal Asia Tenggara kini bersatu dalam satu misi, menguatkan Korea menjadi jembatan Asia, menjalin dunia. Sementara itu, yang dulu getol ngata-ngatain masih terjebak jadi komentator warung kopi, ngopi-ngopi sambil ngeluh, dia mah nggak becus. Padahal yang nggak becus bukan STY, tapi mereka yang cuma bisa melihat hasil bukan proses, yang menilai dari skor bukan dari perjuangan, yang cuma tahu teriak tapi nggak pernah benar-benar paham permainan. STY kini jadi wajah baru sepak bola Asia, ngurus kerjasama internasional, bangun relasi global, mewakili negaranya di panggung megah, bukan lagi sebagai pelatih, tapi sebagai pemimpin. Dan asal kalian tahu, meski bukan orang kita boleh bangga karena sebagian kisah hebat STY ditulis di tanah kita, di stadion-stadion kita, di hati para fans yang dulu berteriak, Sintayong terima kasih. Jadi kalau kamu hari ini diremehkan, dihina, bahkan diusir dari tempat yang kamu perjuangkan, ingat satu hal, kadang semesta nggak salah buang, dia cuma lagi ngarahin kamu ke tempat yang lebih tinggi. Karena hidup bukan soal siapa yang paling cepat bersinar, tapi siapa yang bisa tetap nyala, meski terus ditiup badai. Kalau nggak ikut lari di lapangan, jangan sok paling tahu arah angin di tribun. Di negeri yang kadang lebih ribut di komentar ketimbang di stadion, muncullah satu suara yang bikin telinga netizen kepanasan. Bukannya kasih semangat buat anak-anak timnas U17 yang baru aja ngukir sejarah, dia malah nyeletuk, percuma lolos kalau nggak pantas. Kalau lolos dari hasil kerja keras, terus nggak pantasnya di mana? Lidah lu mungkin luwes, tapi kali ini lu kayak orang yang ngatain petani yang bajunya kotor. Padahal dia yang nanam padi buat lu makan. Zaman Carlos datang, dia bukan mantan pemain, bukan komentator, tapi suaranya keras dan mewakili ribuan hati yang mulai muak sama kritik yang bukan lagi kritik. Yama bukan cuma ngomong, dia nantang. Kalau lu ngerasa mulut lu pantas buat ngeji anak bangsa yang lagi berjuang, ayo, kita adu harga diri di atas ring. Ini bukan soal adu otot, ini soal kode etik, soal keberanian buat berdiri di sisi yang benar. Karena kadang, satu pukulan di atas ring lebih jujur dari sejuta kalimat yang dibungkus kata kritik membangun. Lu tahu nggak, anak-anak timnas ini bukan main bola di atas rumput. Mereka lari di antara tekanan, mereka nendang bola di bawah beban ekspektasi. Mereka berjuang bukan buat disukai, tapi buat dihargai. Dan lu datang dengan mic dan studio adem, bilang mereka nggak pantas. Itu kayak ngatain pelaut yang bajunya basah. Lu nggak pernah nyebur, tapi sok paling tahu dalamnya laut. Kalau kritikan lu nggak bisa jadi bahan bakar buat mereka maju, maka diam lebih mulia dari bicara yang meracuni. Ini timnas kita, mereka butuh dukungan, bukan luka dari sesama anak negeri. Dan kalau kritikan lu cuma jadi pelampiasan, lebih baik ming itu dibungkus dan kasih panggungnya buat mereka yang masih punya hati. Lidah boleh tajam, tapi jangan pernah kejam pada kenyataan yang nggak pernah lu jalani. Oke, sahabat-sahabat Garuda fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.